Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bila Anda belum subscribe, silakan klik subscribe dengan gratis. Terima kasih. Singapura adalah negara kota dan pulau kecil, ibaratnya diapit dua negara raksasa. Di utara ada Malaysia dan selatan ada Indonesia. Namun negara kota kecil mungil itu adalah raksasa ekonomi yang mampu mendominasi Indonesia dan Malaysia. Harian Batam News membuat satu artikel menarik tentang betapa perkasanya pengaruh ekonomi Singapura atas Indonesia dan Malaysia. Tapi kini Malaysia yang ekonominya maju semakin percaya diri dan lebih berani menghadapi dominasi ekonomi Singapura. Harian Batam News membuat tajuk artikel yang sangat inspiratif, yakni Indonesia harus contoh keberanian Malaysia hadapi Singapura. Silakan simak artikel berikut ini, semoga bisa menjadi bahan inspirasi untuk melawan dominasi ekonomi dari negara lain, sebab Indonesia adalah negara besar dan luas dengan populasi besar yang kaya sumber daya alam dan harus berdaulat penuh untuk menentukan kedaulatan ekonominya. Pemerintah Indonesia harus mencontoh keberanian Malaysia menghadapi Singapura. Keberanian Malaysia merebut sumber-sumber ekonomi di wilayah perbatasan dengan Singapura adalah langkah menjaga kedaulatan negara mereka. Sedangkan sebagian wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Singapura, baik perbatasan udara dan laut, masih dikuasai Singapura. Pemerintah Indonesia diminta bisa merebut itu seperti Malaysia. Indonesia harus seperti itu, apalagi teknologi yang dimiliki oleh Indonesia mampu bersaing dengan Singapura. Saat ini Indonesia masih belum berani membuat langkah penting untuk menguasai sumber ekonomi di laut dan udara yang berbatasan dengan Singapura. Menurut Iskandar, keberanian tersebut belum muncul karena faktor lain. Hal itu terlihat dari belum dikelolanya sumber-sumber ekonomi di ruang udara dan laut yang berbatasan dengan Singapura. Kalau sekarang pesawat kita melintas di sebelah utara Natuna, bayarnya ke Singapura. Kondisi tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bayangkan saja pesawat tempur kita terbang harus izin Singapura dulu, bagaimana kalau terjadi masalah nanti? Beberapa pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara dan lainnya di Batam tidak pernah selesai akibat tekanan dari Singapura. Meskipun proyek tersebut sudah ada pemenang tendernya, selalu gagal untuk dibangun dengan berbagai alasan yang terkesan aneh. Infrastruktur Batam seperti di pelabuhan dan bandara saat ini masih kalah secara teknologi. Sekarang kan pelabuhan dan bandara kita kalah di penyediaan teknologi aja. Contohnya, pelabuhan Batu Ampar yang tidak kunjung selesai. Pelabuhan tersebut sudah dirancang sejak lama tetapi sampai saat ini belum terrealisasi. Bahkan Pelindo I sudah siap bekerja sama. Tetapi berbagai alasan membuat pelabuhan tidak juga dibangun dengan sekelas milik Singapura. Kemarin katanya perizinan pusat lah. Begitu juga dengan pengembangan bandara dan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Lihat Malaysia, ketika mereka lagi krisis, negara jiran itu mencari pendapatan lain dari permintaan saring keuntungan dalam mengelola alur laut dan udara yang berbatasan dengan Singapura. Konflik perbatasan dijadikan Malaysia sebagai instrumen meminta saring itu. Ya, Malaysia kan sedang menurun ekonominya, lantas berpaling ke Singapura yang terkesan lebih makmur. Malaysia secara tersirat mengatakan ke Singapura, bagi dong masak untung sendiri, ya gitulah kasarnya. Kalau sekarang akibat dugaan adanya tekanan dalam mengembangkan pelabuhan dan bandara di Batam, pelabuhan dan bandara di Batam hanya begitu-gitu saja. Ya gitu aja, sekelas pelabuhan rakyat tidak berkembang. Kalau berkembang menjadi pelabuhan modern dan mampu menerima mother vessel, berakibat buruk ke negara tetangga, Singapura makan apa entar? Jika kedaulatan tersebut bisa diambil alih, lanjut Iskandar, itu bisa menjadi pendapatan baru untuk Indonesia. Sampai saat ini konflik Malaysia dan Singapura masih berlanjut. Kedua negara ini saling tuding terkait batas laut. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.